وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan hidayah, dibuka kepada kita pintu-pintu kebaikan, dan pintu-pintu kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita ini sangat mahal sekali. Dan nanti kita akan sadar akan mahalnya hidayah ketika kita sudah meninggal dunia, apalagi ketika kita melewati semua tahapan-tahapan dalam kehidupan di hari kiamat, dihisab, menyeberang jembatan, ditimbang amal kita, sampai akhirnya kita bisa melewati neraka jahanam, kemudian kita bisa menuju ke pintu surga. Ketika kita bisa masuk ke surga, awal kali kaki kita melangkah ke surga, ketika kita sudah masuk dalam surga, yang kita ingat cuma hidayah Allah Ta'ala. Jika bukan karena hidayah Allah, gak bisa kita masuk ke surga ini. Oleh itu orang-orang yang masuk surga, pertama kali yang mereka katakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah sampai akhirnya kami bisa masuk ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan kepada kita hidayah. Sehingga hidayah itu mahal dan hidayah itu lezat, lebih daripada dunia dan seisinya. Maka hendaknya kita jaga hidayah ini, jangan sampai lepas. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada sebuah cerita disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka tentang diskusi antara ulama besar kita, Al-Imam Fudail bin Iyad, dengan orang yang sudah tua renta, umurnya sudah 60 tahun lebih. Pernah suatu ketika Imam Fudail bin Iyad, beliau berjumpa dengan orang yang sudah tua. Akhirnya beliau bertanya kepada bapak tua ini. Imam Fudail bin Iyad bertanya, Kam atat alika? Bapak, sudah berapa umur anda? Umur anda ini sekarang sudah berapa? Maka beliau mengatakan, situ nasana, umur saya sudah 60 tahun. Qala, maka Imam Fudail mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasilu ila rabbika. Berarti anda selama 60 tahun berjalan untuk menuju kepada Tuhan anda, wahai bapak. Berarti apa? Anda itu sudah berjalan selama 60 tahun loh ini, untuk menuju kepada Tuhan anda. Tushiku anta belum. Berarti ingat pak, sudah hampir sampai, karena sudah 60 tahun berjalan loh anda ini. Itu sudah hampir sampai perjalanan anda. Akhirnya ketika diingatkan seperti itu, kaget bapak ini, baru sadar selama ini rupanya umurnya sudah 60 tahun, rupanya sudah mulai tua dia itu. Selama ini dia gak pernah sadar kalau dia itu sudah tua. Akhirnya dia mengatakan, ya Aba Ali, ini panggilan kunyahnya Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dia kaget, bapak tua ini akhirnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu baru sadar dia itu. Jadi kayak orang kaget, akhirnya kayak orang itu menyesali perbuatannya, akhirnya mengatakan masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ketika bapak tua ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memang kita itu semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala.
Akhirnya qala lahul Fudail, Imam Fudail berkata kepada beliau, ta'lamu ma taqul? Bapak, Anda tahu enggak apa yang Anda ucapkan? Maksud Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tahu enggak Anda itu? Qala rajulu, maka orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang lagi kalimat itu. Yaitu maksudnya, Masya Allah ya. Saya pun enggak sadar itu apa ya artinya ini, maksudnya itu. Yaitu beliau itu enggak tahu maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya orang itu mengatakan, fassirhu lana ya Aba Ali, wahai Imam Fudail, tolong jelaskan kepada saya tafsirnya. Ketika saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya apa? Maka beliau mengatakan qauluka inna lillah. Bapak, kalau Anda mengatakan inna lillah, Anda mengatakan inna lillah itu maksudnya apa? Anda itu harus yakini ana lillahi abdun. Saya itu hamba milik Allah Ta'ala. Allah yang ciptakan saya. Wa ana ilallahi raji'un. Dan pasti aku akan kembali kepada Tuhan saya. Nanti akan dikembalikan saya kepada Tuhan saya. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji'un. Maka ketahui Pak, ketika Anda itu sudah tahu, sadar kalau Anda itu hambanya Allah, dan Anda itu nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala, fal ya'lam bi annahu mauquf. Sadarlah Pak, bahwasanya nanti engkau itu akan dihadapkan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Engkau nanti disuruh berdiri di hadapan Allah, Allah akan menyidang Anda langsung. Wa man alima bi annahu mauqufun fal ya'lam bi annahu mas'ul. Sadar lagi wahai Pak, nanti kalau Anda itu berdiri di hadapan Allah, bukan hanya berdiri, Anda akan ditanya satu persatu tentang kenikmatan Anda. Wa man alima annahu mas'ulun. Dan kalau Anda sudah sadar kalau nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala di hadapan Allah, suruh berdiri di hadapan Allah, kemudian ditanya satu persatu, fal yu'idda lis-su'ali jawabah. Maka hendaknya Anda siapkan jawaban nanti ketika Allah bertanya sama Anda. Sekarang Pak, Anda sudah siapkan nggak jawaban-jawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala? Akhirnya semakin sedih orang ini, semakin sedih, semakin menyesal, semakin putus asa. Yaitu baru sadar setelah diingatkan sama Imam Fudail bin Iyad ini. Faqala rajul, akhirnya bapak tua ini tanya lagi, famal hilah, wahai Imam, terus solusinya apa? Itu rupanya saya baru sadar selama 60 tahun saya itu sering ya sia-sialah kita itu, malas-malasan, dan ya kita semuanya seperti itu. Maka ini juga nasihat kepada kita semua. Banyak di antara kita yang sekarang sudah umurnya itu sudah mulai lanjut. Maka ini solusi, bagaimana kita siapkan jawaban kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika beliau ditanya, famal hilah, wahai Imam, terus bagaimana solusinya kalau kita itu sudah terlambat, sudah 60 tahun sekarang itu, sudah mau apa lagi kan itu. Maka beliau mengatakan, yasirah, mudah Pak, insya Allah nggak gampang, ini saya nggak susah, mudah. Masih ada harapan, walaupun Anda sudah umur 60 tahun itu masih ada harapan. Akhirnya bapak ini semakin tertarik lagi itu. Maka dia bertanya, mahiyah, terus apa solusinya wahai Imam? Apa itu? Maka beliau membuat kaidah penting sekali ini, kaidah yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan pendek, tapi ini sangat penting jadikan pedoman kita. Maka beliau mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Pak, solusinya itu perbaiki umur-umur yang tersisa. Kita nggak tahu masih berapa tahun lagi kita masih hidup. Perbaiki yang baik, maksimalkan. Yughfar laka ma madha, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Umur-umur yang sudah berlalu, umur-umur yang banyak sia-sia, Allah akan tutupi dengan akhir kehidupan kita. Fa innaka in asa'ta, tapi ingat Pak, diingatkan sama Imam Fudail, ingat Pak, kalau yang tersisa ini, sisanya yang kita nggak tahu masih berapa tahun lagi, engkau sia-siakan yang tersisa, ukhitta bima madha wa ma baqiya. Allah akan mengazab engkau wahai Bapak, umur yang sudah berlalu dan umur yang akan datang. Ini nasihat yang luar biasa, dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Oleh itu intinya sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua punya masa kelam. Tidak ada manusia sejak lahir sampai mati dia itu berada di masa yang cerah. Tidak mungkin. Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Kita lahir dalam kondisi bodoh. Kita nggak tahu Tuhan kita.
Kita nggak tahu surga, kita nggak tahu neraka, kita nggak tahu mana tauhid, mana syirik, kita nggak tahu mana sunnah, mana bid'ah, kita nggak tahu ini dosa, ini maksiat. Kalau berbuat dosa nanti akan masuk neraka jahanam, azab yang mengerikan. Kalau kita ibadah mati-matian kita masuk surga, kita semuanya dulu nggak tahu gitu. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'ah. Kalian tidak tahu apa-apa. Kita itu semuanya bodoh. Kita itu semuanya bodoh. Kita dari dulu nggak tahu namanya sunnah, namanya hidayah. Kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma taunya alhamdulillah saya lahir dalam kondisi keluarga saya muslim. Itu sudah nikmat luar biasa pada bagi kita. Cuma Islam itu apa? Sudah bertahun-tahun lah ini berlalu gitu. Sehingga apa? Ketika kita itu orang awam, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Disitulah kita akan buang umur kita, masa-masa kita buang dengan sia-sia. Dan semua kita punya sejarah seperti ini. Maka solusinya seperti apa? Kalau kita itu semuanya seperti ini, solusinya setelah kita mendapatkan hidayah, sisa yang tersisa dari umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita ini nggak lebih parah daripada para sahabat. Para sahabat Rasulullah lebih mengerikan mereka. Sejarah kelam mereka lebih parah daripada kita. Di mana para sahabat mereka Arab jahiliyah, mereka penyembah berhala, mereka pecandu khamr, bahkan mereka berzina, mereka membunuh, mereka juga banyak yang menjadi begal dan garong. Tetapi ketika mereka mendapatkan hidayah dan mereka memperbaiki sisa umur mereka, Allah tutupi semua kekurangan pada umur-umur sebelumnya. Oleh karena itu kita nggak separah mereka. Alhamdulillah kita lahir dalam kondisi muslim. Bagaimanapun kita itu dulu mungkin kita belum mendapatkan hidayah, mengetahui kebenaran, tapi minimal kita tahu zina itu hukumnya haram, minum khamr itu hukumnya haram, judi itu haram, itu sudah alhamdulillah kita. Berarti menunjukkan apa? Masa kelam kita nggak separah para sahabat. Masa kelam kita itu nggak separah mereka. Terus bagaimana caranya? Caranya kita perbaiki yang tersisa. Kalau kita perhatikan banyak para sahabat yang mereka orang-orang yang kalau bahasa kita itu kayak istilahnya bahasa kasarnya bajingan tengik. Orang yang paling parah kekufuran mereka dan kebencian mereka terhadap Islam. Tapi ketika hidayah masuk dalam hati mereka, setelah itu mereka berjuang untuk memperbaiki diri mereka. Mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Sehingga manusia terbaik itu apa? Manusia terbaik itu orang yang kita lihat di akhirnya, bukan di awalnya. Sehingga jangan sampai kita itu melihat di awal seseorang. Belum tentu orang yang di awalnya itu baik, dia bisa istiqomah sampai dia meninggal dunia. Banyak orang-orang yang sekarang ini, masa-masa sekarang ini ketika sudah banyak yang pada kenal sunnah, akhirnya anak-anaknya itu dari lahir sudah kenal sunnah. Dipondokkan sejak kecil di pondok pesantren. Belum tentu mereka ketika dewasa masih istiqomah di atas agama mereka. Banyak yang rusak-rusak, itu banyak sekali. Bahkan terkadang anaknya ustadz pun jadi pengedar narkoba. Banyak anak ustadz pun murtad, itu juga ada. Jadi orang liberal, jadi orang ateis juga banyak. Sehingga apa? Yang kita lihat kebaikan seseorang itu kita lihat di akhirnya orang itu. Sedangkan sejarah masa lalu, semua kita punya sejarah kelam masa lalu. Tetapi kita masih punya lembaran-lembaran baru yang akan kita buka. Sehingga apa? Kita perbaiki yang akhir. Sedangkan yang lalu mudah-mudahan bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbaiki. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mau meninggal dunia. Ketika beliau itu mau meninggal dunia, beliau itu menangis. Kayak orang ketakutan beliau ini. Padahal seorang sahabat mulia Amr bin As ini. Akhirnya ditanya sama putranya Abdullah bin Amr bin As, salah satu pencatat wahyu. Abdullah bin Amr ini, dia tanya sama bapaknya, ya abati, wahai bapakku, mayubki, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau itu menangis dan engkau itu ada seorang sahabat mulia? Engkau bersama Rasulullah SAW kan gitu. Apa yang engkau tangisi gitu? Bukankah kebersamaan engkau bersama Rasulullah merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada engkau? Terus ngapain engkau itu ketika mau meninggal itu menangis? Apa yang engkau tangisi gitu? Maka beliau mengatakan, cerita sama putranya, nak, bapak kamu itu melewati 3 fase kehidupan. Saya itu melewati 3 fase kehidupan. Fase yang pertama, saya
melihat di mata saya manusia yang paling saya benci dalam mata saya hanya Muhammad, sehingga saya berjuang untuk membunuh dia. Kalau seandainya saya mati di fase ini, saya kekal neraka jahanam. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Allah memberikan hidayah kepada saya di akhir-akhir. Nanti dia masuk Islamnya itu bareng sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan juga dari akhir-akhir juga. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada saya. Dan ceritanya nanti ketika beliau masuk Islam itu, beliau kan datang sama Khalid bin Walid. Kaget Rasulullah karena dua tokoh ini, Khalid bin Walid dan Amr bin As, tokoh penting di Quraisy. Ketika di hadapan Rasulullah mau berbaiat, dia kan menjulurkan tangannya, "Wahai Rasulullah, saya ingin berbaiat." Akhirnya Rasulullah menjulurkan tangannya. Amr bin As itu mau menjulurkan tangannya, setelah itu ditarik lagi, tidak jadi. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, "Ya Amr, ada apa? Kenapa kamu tarik kembali itu? Apakah kamu tidak jadi baiat untuk masuk Islam?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, walakin ashtarit, tapi saya punya syarat. Kalau Allah terima syarat saya masuk Islam. Kalau tidak, enggak. Saya mau pulang. Dan saya sudah terlanjur nyemplung, sekalian saya mau nyemplung sekalian. Yaitu kalau syarat saya diterima, saya masuk Islam. Itu sebagai pintu hidayah saya." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Madza tashtarit? Tashtarit madza ya Amr? Apa yang kau syaratkan wahai Amr? Kamu punya syarat apa?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tidak ada pintu dosa kecuali sudah saya buka semua. Semuanya sudah saya buka. Mau jadi apa saya jalankan semua. Saya punya syarat, kalau Allah mengampuni dosa-dosa saya masuk Islam. Yaitu kalau seandainya saya masuk Islam, dosa-dosa yang lalu dihapuskan, saya masuk Islam. Tapi kalau saya nggak diampuni dosa-dosa saya akan pulang. Dan saya akan menjadi orang yang paling benci terhadap Islam sekalian." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Amr, ala ta'lam annal Islam yahdimu ma kana qablahu." Apakah kamu tidak tahu ya Amr, Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Akhirnya Amr bin As itu masuk Islam. Maka dia masuk di fase yang kedua. Sampai dia mengatakan, "Saya ingin meninggal di fase ini. Ketika Rasulullah masih hidup, saya ingin meninggal di mana Rasulullah masih hidup dan Rasulullah mensolatkan saya." Sampai dia mengatakan, "Wahai anakku, jika kamu tanya kepada saya wajahnya Rasulullah itu seperti apa, saya tidak bisa menggambarkan lagi. Kenapa? Karena mata saya tidak bisa memenuhi Rasulullah SAW. Yaitu saya nggak berani menatap Rasulullah dengan mata saya itu, saya nggak berani. Karena ta'zimnya, pengagungan saya kepada Rasulullah SAW. Setelah itulah qadarullah," kata beliau kepada putranya, "Nak, setelah Rasulullah meninggal dunia, Allah menguji saya lagi. Sehingga saya panjang umur saya. Saya berharap mati di fase yang kedua, cuma Allah berikan tambahan umur. Saya menjalani semua fitnah-fitnah yang ada, termasuk perang dengan Ali bin Abi Thalib, perang Jamal, perang Siffin, beliau ikut terlibat di situ. Akhirnya beliau mengatakan, "Nak, saya takut dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada saya ini, saya takut. Maka nak, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan menyalakan api." Ya, beliau berwasiat lah nanti kalau meninggal dunia. Wasiatnya banyak, termasuk nanti masalah pembayaran hutang. Demikian juga nanti, "Nak, tolong saya kalau dikubur." Ini wasiat penting juga perlu saya sampaikan. Beliau mengatakan, "Nak, nanti kalau saya itu jasad saya dibawa ke kuburan, tolong pelan-pelan menaruh jasad saya. Tolong nanti menimpakan tanah juga dengan lemah lembut. Dan," beliau mengatakan, "nanti kalau kamu sudah selesai memakamkan saya, jangan pulang dulu. Tolong saya ditemani. Seperti waktu kamu itu menyembelih onta, dipotong-potong, dibagi, dimasak, dimakan. Yaitu ibaratnya kayak 1 jam lah itu. Tolong temani saya satu jam dulu, kamu jangan pulang." Kenapa? Karena saya takut nanti ketika datang malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada saya tidak bisa menjawab. Tolong saya temani dulu sampai saya itu bisa selamat. Urusan kubur saya sudah selesai, baru nanti kamu pulang tidak ada masalah. Nah, siapa yang mengatakan seperti ini? Sosok manusia terbaik lah itu. Sosok sahabat mulia Amr bin As. Itu saja beliau juga punya masa lalu yang beliau takutkan, sampai akhirnya membuat beliau itu takut ketika meninggal dunia dengan dosa-dosa yang beliau ingat. Begitu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semuanya masa lalu itu kita semuanya punya masa yang kelam. Cuma kita masih punya harapan. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur,
Allah masih memberikan kesempatan, maka tuhsin ma baqiyah, perbaiki umur-umur yang tersisa, yughfar laka ma qad madah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk kesempatan momen penting untuk memperbaiki sisa umur kita itu adalah bulan Ramadan. Ini luar biasa lah, Allah kalau masih memberikan umur kepada kita, berarti Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa-masa kelam kita. Dan waktu itu mahal sekali. Jangan sampai kita remehkan waktu yang masih tersisa. Kita alhamdulillah masih diberikan umur, walaupun kita nggak tahu sampai kapan kita masih punya kesempatan. Cuma yang perlu kita ingat bahwa umur itu mahal. Tidak ada pasarnya waktu itu, tidak ada rumah sakitnya. Uang masih ada pasar yang bisa diusahakan lah itu. Kesehatan masih ada rumah sakit, ada dokter, ada obat yang bisa kita usahakan. Tetapi waktu tidak ada, tidak bisa dijual belikan waktu ini, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diobati. Nah itu apa? Waktu itu mahal sekali. Maka orang-orang yang beriman, mereka itu mempersiapkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu yang tersisa itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ini terluput yang tersisa ini, apalagi yang sudah berlalu, di mana yang sudah berlalu kita pun semuanya menyesal. Apa-apa yang sudah berlalu, maka harapan kita yang akan datang. Begitu kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di muqaddimahnya, beliau menyebutkan sebuah syair yang bagus sekali dan indah sekali, yaitu dalam syairnya mengatakan inna lillahi ibadan futuna, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana, orang-orang yang menceraikan dunia karena mereka takut dunia memfitnah hatinya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana, orang-orang yang cerdas itu terus mempelajari tentang hakikat kehidupan dunia. Setelah mereka pelajari lama sekali, bertahun-tahun mereka pelajari, rupanya mereka mendapatkan hasil bahwa dunia bukan tempat yang layak bagi orang yang hidup, karena kita semuanya akan mati. Ja'aluhu lujatan, akhirnya mereka menjadikan dunia seperti lautan, penyeberangan. Wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna, dan mereka menjadikan umur-umur tersisa sebagai kapal-kapal penyeberangan. Sehingga bahwa kita masih punya umur tersisa ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu beberapa hari yang akan datang ini ada momen penting di mana kita itu bisa pacu kuda kita gitu loh. Kayak istilahnya itu area perlombaan, di mana dalam area perlombaan yang pertama, waktu yang pertama kita mars, malah salah, kita masih belum bagus lah koordinasinya itu. Maka di menit ke terakhir kita pacu semua. Sehingga di bulan Ramadan, kalau ini terluputkan juga, bulan Ramadan ini terluputkan juga, nanti kita menjadi orang yang paling rugi kita ini. Allah kasih kesempatan, terluputkan lagi gitu. Terus kapan lagi kita bisa memanfaatkan momen-momen untuk membersihkan dosa-dosa kita? Oleh itu Ramadan itu momen terbaik. Ibaratnya kalau seorang pedagang, ada sebuah momen paling top untuk bisnis dia. Kalau ini terluputkan, sudah nggak ada momen lagi. Sehingga seorang pedagang itu cerdas, bisa melihat momen. Bukan hanya asal jalan saja itu, kapan momen terbaik untuk bisnis ini. Sehingga dia bisa membaca pasar. Oh inilah momen terbaik, harus maksimal. Kalau ini terluputkan, rugi semua kita ini. Sehingga momen-momen itu ada. Maka Ramadan itu momen terbaik bagi kita semua. Kalau ini terluputkan, sampai berakhir Ramadan dosa kita belum dihapuskan oleh Allah Ta'ala, maka yang ada cuma penyesalan. Oleh itu Rasulullah pernah beliau naik mimbar, dan mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Dulu itu beliau di masjidnya beliau itu nggak ada mimbar, tetapi yang ada cuma bongkakan kayu kurma. Jadi ada batang kayu kurma dipotong, taruh di masjid. Rasulullah biasanya kalau ngisi ilmu atau khutbah di atas batang kayu ini. Suatu ketika ada seorang sahabat yang membikinkan mimbar, ngasih hadiah bikinkan mimbar 3 tingkatan. Akhirnya ketika selesai, maka bongkakan kayu tadi mau diambil oleh para sahabat, mau disingkirkan, diganti dengan mimbar yang baru. Rupanya bongkakan kayu itu menangis kayak bayi. Sampai satu masjid semuanya mendengar suara tangisan
batang kayu itu. Maksudnya nggak mau dipisah dengan Rasulullah, nggak mau dia sudah merasa nyaman dengan Rasulullah. Akhirnya menangis ini batang kayunya ini. Akhirnya para sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ingin mengambil batang kayu yang di dalam masjid, tapi menangis ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang, kemudian dipeluk sama Rasulullah, bagaikan bayi yang nangis, kemudian setelah itu dipeluk sama ibunya. Setelah itu batang kayunya itu diam. Setelah itu setelah diam dibawa oleh para sahabat, dikeluarkan. Setelah itu diganti dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Rasul itu pernah suatu ketika beliau naik mimbar beliau ada 3 tingkatan. Kemudian beliau itu mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Beliau mengaminkan sampai 3 kali. Maka para sahabat penasaran semua, ini Rasulullah ngapain ini? Ada apa ini? Akhirnya para sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita melihat Anda mengaminkan 3 kali. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tadi malaikat Jibril berdoa, kemudian minta sama saya untuk mengaminkan. Akhirnya saya aminkan. Berarti doa ini ya, paham ya? Doa ini yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Dan 2 ini luar biasa semua. Malaikat Jibril adalah malaikat terbaik, sedangkan Nabi Muhammad manusia terbaik. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik, sehingga doanya lebih cepat dikabulkan. Apa doa yang pertama? Maka malaikat Jibril mengatakan, man adraka walidayhi ahadahuma aw kilaihima. Siapa yang diberikan kesempatan bisa bertemu dengan kedua orang tua masih hidup, entah dua-duanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, falam yadkhulil jannah, tetapi dia tidak bisa masuk surga dari pintu bakti kepada orang tua, faba'adahullah, maka jauhkan dia itu dari rahmat Allah Ta'ala. Yaitu rugi, orang itu rugi sekali lah itu. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, qul amin, katakan amin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah akhirnya mengatakan amin. Jadi yang pertama itu momen terbaik bagi kita untuk ya menutupi lembaran-lembaran kelam kita lah itu. Itu apa? Manfaatkan bakti kita kepada orang tua ketika masih ada. Biasanya itu nanti penyesalan kita itu ketika orang tua sudah nggak ada. Maka biasanya memang orang itu taunya kenikmatan, harganya kenikmatan ketika nikmat itu sudah nggak ada, sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Seperti misalkan orang ketika orang tua sudah meninggal dunia, misalkan di tahun ini, Ramadan ini, demikian juga Lebaran ini hampa rasanya. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita bisa kumpul sama orang tua, kita bisa sungkem sama orang tua. Sekarang sudah gak bisa gitu. Nah itu apa? Orang tua Anda itu pintu surga terbesar bagi Anda masuk surga. Dan kalau ini itu ada, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Terkadang itu bisa mengalahkan nuntut ilmu, jadi ulama, itu kalah semua dari pintu ini. Maka itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan bukan seorang ulama. Tapi Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Doanya mustajab. Sampai Umar bin Khattab minta doanya dia. Kenapa dia itu menjadi tabi'in terbaik? Karena baktinya, bukan karena ilmunya. Bakti dia kepada ibunya yang menghalangi dia untuk belajar, yang menghalangi dia untuk menjadi sahabat. Uwais Al-Qarni masuk Islam ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, dia termasuk orang yang masuk Islam dari Yaman, yang didakwai waktu itu oleh Mu'adz bin Jabal masuk Islam. Sehingga orang-orang Yaman banyak yang masuk Islam ketika Mu'adz bin Jabal datang ke sana. Rasulullah masih hidup. Nanti Mu'adz bin Jabal kan pulang dari Yaman ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Meninggalnya masih muda Mu'adz bin Jabal. Nah, Uwais Al-Qarni ini dia itu pengen menjadi seorang sahabat, menjadi manusia terbaik kan, sahabat kan generasi terbaik. Siapa yang nggak pengen kan itu? Apalagi mau Rasulullah masih hidup. Akhirnya suatu ketika dia itu berangkat ke Madinah. Dari Yaman berangkat ke Madinah, pengen melihat Rasulullah untuk masuk dalam tobaqotnya sahabat, yaitu pengen masuk dalam generasi sahabat yang melihat Rasulullah. Sampai di Madinah, qadarullah Rasulullah itu sedang keluar kota. Akhirnya dia bingung, saya tunggu Rasulullah untuk melihat beliau supaya saya bisa menjadi sahabat, atau saya pulang karena ibu saya tinggal di rumah. Akhirnya dia terpaksa pulang, milih untuk pulang, sehingga sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, Uwais Al-Qarni tidak bisa menjadi sahabat. Dia hanya menjadi tabi'in.
Tapi Rasulullah mengatakan apa? Khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, nanti kalau orang-orang dari suku Qarn dari Yaman datang berangkat haji, ada orang di antara mereka namanya Uwais, minta doa kepada dia karena dia itu mustajab. Bukan menjadi ulama dia itu menjadi orang hebat, tapi bakti kepada orang tua. Nah itu apa? Ada pintu terbesar bagi kita masuk surga ketika orang tua itu masih hidup. Cerita ya, ada kisah dulu ketika kita di Yaman ya. Kita itu waktu di Yaman ada teman dari Magelang. Beliau termasuk ke Yaman sudah tua karena beliau itu dulu kuliah. Apalagi sejarahnya juga kelam juga, dia termasuk pemain band. Setelah itu Qadullah berangkat ke Yaman dalam kondisi ya belajar bahasa Arabnya belum, dan yang lainnya lah baru orangnya baru tobat lah. Subhanallah, semangat sekali lah beliau itu belajar di Yaman waktu itu. Tapi beliau itu berangkat ke Yaman dalam kondisi bapak dan ibunya sudah tua renta. Dan di rumah itu ada neneknya juga yang sudah pikun. Dianya berangkat ke Yaman, orang tua cuma punya 2 anak. Dia berangkat ke Yaman, kakaknya, adiknya kuliah di luar kota. Subhanallah, itu ketika di Yaman bapaknya meninggal dunia karena tabrakan, kecelakaan, meninggal. Di rumah cuma ada 2, neneknya sama ibunya. Teman saya belajar sampai akhirnya apa? Stres, sampai ibunya itu jadi orang gila karena stres, karena nggak ada anak. Maksudnya itu nggak ada anak, bapaknya meninggal, anaknya nggak ada. Bahkan menguburkan jenazah pun anaknya nggak ada yang datang karena anaknya cowok semua. Setelah itu apa? Kita dudukkan, yaitu kita ngobrol lah sama beliau. Antum di sini mau apa kan? Ya saya mau belajar, saya kesempatan mumpung masih di sini bisa belajar. Akhirnya kita nasihati di beliau lah, antum belajar mau apa gitu? Kan semua kita pengen masuk surga kan itu. Antum belajar jauh-jauh pengen masuk surga ke sini, wong di rumah Anda saja pintu surga terbuka lebar kan gitu. Akhirnya kita nasihati waktu itu tuh pulang segera mumpung ibu masih hidup. Akhirnya subhanallah waktu itu ya alhamdulillah beliau bisa pulang, walaupun dengan bantuan teman-teman bisa pulang, sampai akhirnya ke Qadullah beliau menikah juga. Waktu itu menikah, setelah itu pulang. Subhanallah ya, ketika pulang di rumah nggak bisa apa-apa, dakwah nggak bisa, kemudian nggak bisa. Kenapa? Nungguin ibu sama neneknya. Sampai dia tidur bareng sama ibunya, ceboin ibunya, wes kayak orang gila lah, kayak orang bayi lah itu dirawat sama beliau. Saya pernah ke rumahnya itu. Ketika saya pulang ke Indonesia, setelah itu setahun alhamdulillah ngurusi ibunya mati-matian selama setahun. Setelah itu ibunya meninggal, tinggal neneknya. Setelah itu setahun ngurusi neneknya, meninggal dunia juga. Tapi terakhir dia mengatakan alhamdulillah saya sudah, walaupun cuma setahun ketemu sama ibu saya, sudah alhamdulillah lah masih itu. Mumpung ibu saya masih hidup, saya sudah puas lah, walaupun masih kurang, tapi saya alhamdulillah lah bisa bakti itu. Setelah ibunya meninggal, nenek meninggal, setelah itu beliau pergi ke pondok ngajar, setelah itu baru bisa ngajar setelah itu. Sehingga maksudnya apa? Kesempatan itu terkadang kita itu baru sadar ketika sudah gak ada. Sadar kalau kita itu pengen bakti sama orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, baru akhirnya kita itu pengen bakti, tapi sudah terlambat. Ini doanya yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa di bulan Ramadan, tsumman salakha falam yughfar lahu, kemudian Ramadan berlalu, berakhir dan dosanya belum dihapuskan oleh Allah Ta'ala, faba'adahu Allah, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, akhirnya Rasulullah mengatakan amin. Doa yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan man dzukirta indahu, siapa yang mendengar nama engkau disebut, falam yusolli alaika, dan gak mau bersolawat kepada engkau, faba'adahu Allah, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah juga mengatakan amin. Nah, poin yang penting yang perlu kita bahas di sini itu tentang kesempatan di bulan Ramadan. Allah memberikan kepada kita kesempatan bulan Ramadan. Jangan sampai ini berlalu, dosa kita masih belum dihapuskan. Berarti kita nanti menjadi orang yang rugi sekali. Berarti apa? Ramadan itu momen pembersihan dosa. Jadi kayak ibaratnya itu momen untuk kita itu digosok semua lah, bersihkan semua, digosok, kemudian kerak-keraknya dikeluarkan semua sampai bersih. Ramadan berlalu, berakhir, dan kita itu sudah bersih. Kenapa kok momen Ramadan ini maksimal kita itu pembersihan itu? Karena rupanya itu setahun itu dosa kita banyak sekali. Kita setahun dalam hidup kita itu 11 bulan yang lalu, sudah berapa dosa yang kita kerjakan?
Dosa dari mata, dosa dari mulut, dosa dari pikiran, pendengaran, tangan, kaki. Terkadang sholat kita nggak maksimal karena belum tentu ikhlas kita, belum tentu khusyuk, sehingga terkadang sholat kita nggak bisa membersihkan dosa kita. Terkadang kita yang baca Quran masih malas, selain Ramadan, dipikir yuk kadang-kadang, dan yang lain nggak maksimal. Sehingga apa? Kesempatan terbaik bagi kita itu Ramadan, tidak ada yang lain gitu. Ini saja kesempatan kita itu. Cuma yang perlu kita pahami, Ramadan itu bukan berarti sesuatu yang mudah. Allah memberikan kesempatan Ramadan ini, kesempatan yang luar biasa. Godaannya juga besar. Jadi kesempatan besar tapi godaannya semakin besar. Biasanya kalau kita pengen hasil yang besar, spekulasinya juga besar. Nggak mungkin kita pengen untungnya banyak tapi modalnya sedikit, nggak mungkin. Kita pengen besar ya spekulasinya besar gitu. Nah itu Ramadan kesempatan terbaik ini, spekulasinya banyak. Spekulasi banyak, maka hati-hati. Karena apa? Karena godaannya banyak sekali di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan merupakan momen terbaik untuk pensucian jiwa, pembersihan diri kita dari dosa dan maksiat selama ini. Karena kalau kita nggak maksimal dalam membersihkan jiwa kita, nanti Allah yang akan membersihkan. Tetapi kalau Allah yang membersihkan itu sangat menyakitkan. Sakit kalau Allah itu yang membersihkan. Yaitu sebelum Allah membersihkan dosa-dosa kita, maka maksimalkan kita sendiri membersihkan. Karena kalau kita itu nggak terlalu sakit kalau kita yang membersihkan. Sehingga Ramadan itu momen terbaik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus solusinya gimana supaya kita itu bisa memaksimalkan Ramadan? Caranya kita harus berubah. Kita harus siap untuk berubah di bulan Ramadan. Ramadan beda dengan bulan yang lain. Kalau seandainya Allah sendiri, Allah saja, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah sampai merubah alam semesta. Alam itu sampai dirubah sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Yang awalnya pintu surga tertutup, Ramadan datang dibuka semuanya. Ada 8 pintu surga. Wa ughliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka yang awalnya terbuka lebar. Masuk bulan Ramadan ditutup semuanya sama Allah Ta'ala. Surga itu alam atas, neraka alam bawah. Wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu sama Allah Ta'ala. Di mana syaitan-syaitan sebelumnya mudah menyesatkan manusia, di bulan Ramadan mereka semuanya kesulitan untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka dibelenggu sama Allah Ta'ala. Kalau Allah saja merubah alam semesta, apalagi kita gitu. Berarti kita itu juga harus merubah diri kita. Ramadan itu banyak sekali perubahan, baik perubahan secara fisik, puasa kan kita nggak makan, jadi perubahan gaya hidup itu berubah. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang perlu kita rubah itu adalah kebiasaan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga itu yang harus kita rubah. Itu yang harus kita rubah. Sehingga Ramadan itu momen untuk merubah diri kita. Lisan kita yang dulunya kita itu ngomong sembarangan, yang dulunya kita itu kalau ngomong nggak pernah difikirkan apakah ucapan kita itu baik atau buruk. Ramadan kita puasa lisan. Bukan hanya puasa itu nahan makan dan minum, enggak, lisan kita harus kita puasakan. Pikiran kita yang dulu sebelum Ramadan banyak mikirkan perkara-perkara yang tidak baik, Ramadan libur dulu kita mikirkan kebaikan. Demikian juga mata kita di bulan selain Ramadan kita melihat perkara-perkara yang tidak baik. Sekarang Ramadan kita lihat yang baik-baik saja. 1 bulan maksimalkan. Kalau di bulan selain Ramadan kita nggak pernah baca Quran, misalkan dulu itu kita itu baca Quran saja aras-arasan, kadang-kadang saja itu. Ramadan kesempatan kita untuk menghatamkan. Kalau nggak hatam Ramadan, kapan lagi kita bisa menghatamkan? Tapi untuk menghatamkan Quran, jadi kan kita berubah semua lah. Sholat kita juga berubah. Dimana kita mungkin sholat malam jarang yang sampai 11 rakaat. Ramadan dipaksa kita sholat tarawih. Puasa yang dulu kita sebelum Ramadan jarang sekali kita puasa. Top-topnya pun kalau kita puasa Senin Kemis. Ramadan datang dipaksa kita untuk 1 bulan penuh kita puasa. Berarti terjadi banyak perubahan, maka termasuk baca Quran. Nah kalau kita pengen baca Quran dan sukses kita itu bisa menghatamkan sekali hataman misalkan, itu luar biasa.
Kalau bisa bukan hanya itu, bisa 2 kali khataman, 3 kali khataman, 5 kali khataman kalau bisa. Karena kalau bukan Ramadan nggak bisa kita seperti itu. Tapi untuk menghatamkan Quran itu caranya itu, kalau ini ulama-ulama salaf kita ya, kalau kita pelajari, pahami mereka ya. Caranya itu yang pertama, mereka itu kembali ke mushaf. Sehingga membaca Quran di bulan Ramadan itu beda dengan di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mereka pakai hafalan. Ulama-ulama kita menghafal Quran seperti air mengalir. Ramadan datang, semua kitab pelajaran disingkirkan, semuanya buka mushaf, walaupun mereka sudah hafal. Nah itu kata para ulama, ini sunnahnya salaf, ulama salaf itu Ramadan bacanya itu pakai mushaf. Berarti apa? Masuk bulan Ramadan, setiap kita itu punya mushaf pribadi. Istri punya mushaf, anak kita punya mushaf, kita punya mushaf, dan setiap mushaf ada tanda sudah sampai di mana bacanya. Kita punya jadwal rutin, setiap hari minimal berapa juz kita baca. Kita mau targetkan 1 bulan 1 kali khataman, berarti 1 hari 1 juz. Kalau kita baca 1 juz berat karena masih terbata-bata, ya sudah 1 hari bagi menjadi 5. Sholat subuh, nanti setelah sholat subuh baca, setelah sholat duhur baca 2 lembar lebih mudah. Tapi apa? Jadwal rutin, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau kita itu bacanya lewat HP, banyak kita itu ya seperti itu, baca lewat HP, karena kan ada aplikasi Al-Quran di dalam HP. Jarang yang berhasil. Saya pun sering tak coba pakai HP, gagal semua program kita itu. Harus kita pakai mushaf. Kalau bisa lagi, yang terbaik lagi itu nanti ketika 10 hari yang terakhir itu di programnya dibanyakan. 10 hari terakhir itu. Maka itu intinya gini, pahami ya. Ramadan itu kayak momentum paling top lah untuk berdagang. Mau dagang dunia terbuka lebar, dagang akhirat terbuka lebar. Sehingga tadi saya katakan, Ramadan, walaupun Ramadan itu bulan yang luar biasa, bulan yang spesial lah itu. Pahalanya banyak sekali. Kayak kita kalau mau jualan dagangan, yo larisnya sekali. Tapi godanya banyak. Bukan berarti Ramadan itu godanya nggak ada. Semakin besar pahala kita, berarti semakin besar juga godaannya. Spekulasinya itu semakin tinggi. Orang kalau pengen dapat untung besar, yo dia juga spekulasinya mati-matian juga itu. Sampai terkadang spekulasinya itu sampai gaya jantung gitu, karena dia bisnisnya bisnis besar. Maka Pak, Ramadan itu godaannya itu kalau kita mau bisnis akhirat, di luar sana bisnis dunia terbuka lebar. Ya, pedagang-pedagang semuanya momen mereka Ramadan semua. Ramadan kita luputkan, yo bisnis dunia kita gagal kan itu. Yang pengusaha sarung, pengusaha batik, pengusaha yo baju koko lah, pengusaha makanan, pengusaha warung makan, semua Ramadan panen mereka itu, panen raya mereka ini. Kita kalau pengen menggabungkan dua-duanya, siapa kita? Kita nggak Superman. Nggak mampu kita itu, ulama-ulama salaf kita nggak mampu menggabungkan dua-duanya. Kita pengen bisnisnya dunia kita lancar di bulan Ramadan, jalan bisnis dapat untung, kita juga pengen mendapatkan untung akhirat, nggak mampu diri kita, gagal. Sehingga ulama-ulama salaf kalau kita melihat mereka, membaca mereka, maka mereka membagi setahun 11 bulan mereka cari dunia. Cuma 11 bulan itu sudah cukup lah, 11 bulan itu. Cari mati-matian lah dunia sebanyak-banyaknya, silahkan. Ramadan mereka bisnis akhirat. Sehingga kalau sudah masuk bulan Ramadan, tinggalkan semua pekerjaan mereka. Tapi mereka sudah siapkan 1 bulan. Sehingga bukan berarti mereka itu nggak kerja, mereka itu nggak punya penghasilan, mereka sudah punya tabungan, sudah mereka siapkan. Sehingga apa? Atau walaupun mereka 1 bulan nggak kerja, untuk makan keluarga sudah ada. Kenapa? Sudah persiapan. Bahkan kalau Ramadan itu ya ulama-ulama salaf kita, kalau sudah masuk bulan Ramadan, jor-joran mereka dalam masalah makanan. Maksudnya apa? Mereka beli makan makanan yang bergizi. Minum madu, minum susu, kemudian minuman yang bergizi. Sehingga apa? Sehingga mereka itu fisiknya kuat sekali. Sehingga ulama-ulama salaf kita itu kan kalau mereka itu sholat isya, mereka nggak batal sampai subuh. Kok bisa gitu loh? Maksudnya itu antara isya sampai subuh dengan 1 kali wudu. Karena makanan mereka siapkan. Mereka itu disiapkan makanan mereka sehingga sehat mereka di bulan Ramadan, seger buger. Kenapa? Karena persiapannya matang. Kalau kita membaca misalkan Rasulullah ketika 10 hari terakhir beliau menghidupkan malamnya, nggak mungkin kita bisa hidup malamnya kalau kita siangnya nggak tidur.
Kita nggak mungkin pagi udah sampai sore kerja cari duit, malamnya pengen iktikaf sampai pagi baca Quran. Jebol kita. Kita bukan robot, robot saja nggak kuat. Kita manusia biasa yang harus istirahat kita ini. Oleh itu bagaimana kalau di bulan Ramadan di negeri Arab itu, di bulan Ramadan siangnya ganti malam, malamnya ganti siang, sehingga aktivitasnya mereka itu malam hari. Pagi hari setelah subuh tidur semua mereka. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kita kalau di negeri Arab ya subuh, kalau masih mampu baca Quran sampai syuruk. Setelah syuruk tidur sampai duhur. Duhur, setelah duhur tidur lagi sampai asar. Setelah itu baru puasa. Puasa cuma 3 jam. Enak sekali kan. Setelah itu baru puasa nanti sampai subuh lagi nggak tidur. Tapi bisa maksimal. Kenapa? Karena mereka sudah istirahat. Penuh istirahat mereka. Nah kalau 1 bulan penuh yuk kita kerja apa kan itu? Ya sudah gak usah 1 bulan. Kalau antum nggak bisa mampu 1 bulan, gak usah 1 bulan gitu. Minimal apa? Minimal 10 hari terakhir. 10 hari terakhir maksimalkan. Maksimalkan itu apa? Kalau mau kerja silakan 20 hari pertama ini. Jor-joran kita kerja nggak apa-apa lah itu. Tapi 10 hari terakhir sudah selesai. Saya siang mau tidur, malam mau bergadang sampai subuh. Akhirnya apa? Baru kita itu bisa mengejar target kita kan itu. Ya, kalau memang 10 hari terakhir nggak bisa, ya sudah ambil malam-malam yang ganjil. Misalkan ini nanti malam, ini malam 21. Berarti pagi tadi saya nggak mau kerja, sudah saya mau libur dulu, saya mau tidur. Saya mau tidur, jadi pagi tidur, puasa itu sambil tidur sampai duhur. Kuatkan diri kita, nanti buka puasa cari nutrisi yang enak, malamnya full sampai subuh. Kenapa? Malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Banyak teman-teman kita itu yang itikaf. Ya adalah masa itu teman-teman kita semangat pada mau itikaf, itikaf itu. Sampai masjid tidur kan ya. Ya alhamdulillah, yang penting tidur di masjid sudah alhamdulillah kan itu. Oh capek Ustaz kalau baca Quran, yo ngantuk kita belum tidur dari pagi kan itu. Nah, kesalahan kita di sini. Kesalahan kita di sini. Maksudnya itu ini kalau malam-malam ganjil itu siang itu waktu untuk istirahatkan. Walau kita belum libur, nggak apa-apa. Walaupun belum libur, waktu-waktu istirahat maksimalkan, siapkan kan. Jadi kita itu punya persiapan. Kalau bisa 10 hari full, ya alhamdulillah. Sehingga maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini ya fahami ya, godanya banyak. Godanya banyak. Orang bulan Ramadan semuanya pengen jualan, semuanya pengen dagang, semuanya pengen kesempatan kan itu. Apalagi musim-musim ekonomi seperti ini ya kita harus jualan kan itu. Iya kita jualan, tapi kita akhiratnya kocar-kacir setelah itu. Dan itu nggak mungkin kita bisa menggabungkan dua-duanya, nggak mungkin. Ulama-ulama kita saja nggak mampu. Ulama-ulama kita saja nggak mampu. Mereka padahal orang-orang hebat semangatnya, mereka saja gagal. Apalagi kita. Maka itu persiapkan. Memang Ramadan ini pasar terbuka semua. Mau pasar dunia terbuka, mau pasar akhirat terbuka. Tinggal kita mau milih yang mana ini. Kalau kita mau pilih pasar dunia, yuk kita sukses. Bisnis akhiratnya sukses. Kalau mikir dunia, ya dunia sukses. Kenapa? Ramadan terbuka semua. Wes luar biasa lah Ramadan ini. Nah, tinggal kita milih, kita mau yang mana. Kalau kita mau yang akhirat, konsekuensinya dunia kita nggak dapat banyak. Kalau kita mau dunia, ya konsekuensi akhirat kita berantakan. Pasti, itu nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tinggal kita itu mau cari yang mana. Begitu sudah jamaahnya di rahmatullah ta'ala. Ramadan tinggal beberapa hari lagi, persiapkan dengan yang sebaik-baiknya. Apalagi kalau bisa. Bagi Anda yang sudah punya keluarga ya apalagi kalau masih bujang, enak lagi kalau masih bujang, belum ada tanggung jawab. Kalau sudah ada keluarga, Anda punya anak, Anda punya istri, sebelum masuk Ramadan itu kalau bisa itu kumpulkan mereka, diomongi, dinasihati. Untuk apa? Kerjasama dalam ibadah. Dan itu penting sekali. Kerjasama untuk ibadah. Maksudnya kerjasama itu apa? Misalkan sudah punya anak, apalagi anak kecil-kecil, nggak mungkin lah istri suami itikaf semua kan itu. Sudah punya anak-anak kecil-kecil lagi itu. Terus bagaimana caranya? Caranya kayak bagi-bagi tugas gitu loh. Semuanya kerjasama untuk ibadah, tapi kita bagi-bagi tugas. Suaminya yang itikaf, istrinya yang persiapkan, tapi diingat ya, perlu diingat, apalagi yang ibu-ibu, fahami bahwasanya kita itu mendapatkan pahala itu nggak harus kita yang mengamalkan. Nggak harus kita, harus mengamalkan. Terkadang kita mempersiapkan suami untuk ibadah, itu juga sudah ibadah. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan pasukan perang, dia itu kayak berperang walaupun nggak berangkat gitu.
Sehingga apa? Kita sebagai suami ya, saya misalkan, saya punya istri, punya anak. Saya juga butuh ibadah didukung sama istri saya dan anak saya kan itu. Dan tapi apa? Istri saya dan anak saya harus paham bahwasanya kamu bantu saya ibadah, kamu itu dapat pahala kan itu. Sehingga apa? Kita itikaf, saya sebagai seorang suami misalkan, saya misalkan, saya 10 hari mau itikaf ya. Wah enak kamu, enak seneng-seneng kamu di masjid loh. Saya ngurus anak pusing saya kan gitu. Akhirnya mau itikaf digodain sama istri, nggak jadi itikaf setelah itu kan. Ya kan? Kebanyakan kita gagal programnya itu kenapa? Karena antara suami, istri sama anak-anak tidak satu kata. Kalau kita itu sudah sepakat dari awal, enak sekali. Saya misalkan, kalau saya sudah programkan, pokoknya setiap tahun itikaf. Mau istri hamil, mau istri punya anak, mau istri itu punya anak banyak, kecil-kecil, saya sudah sepakat dari istri seperti itu. Sehingga apa? Istri saya tahu konsekuensinya dan dia siap membantu saya. Tetapi apa? Dia tahu bahwa dia membantu suaminya, dia mendapatkan pahala. Pahalanya istri itu untuk membantu suaminya. Sehingga dia siap untuk nyuci baju kan suaminya ketika itikaf. Itikaf nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa nyuci baju, masak nggak bisa. Istri juga ngantar makanan, nyiapkan itu penting. Dukungan istri itu penting untuk kita ibadah. Tapi kalau kitanya itikaf, istrinya pengen itikaf, ruwet di masjid, nggak jadi itikaf kita kumpul bareng, apalagi anak-anak juga di situ nggak jadi itikaf nanti kita kan. Tetapi apa? Kita itu kerjasama, suaminya yang berangkat itikaf, istrinya yang mempersiapkan rumahnya. Jadi apa? Kerjasama dari awal seperti itu. Sehingga apa? Enak sekali. Sehingga setiap misalkan kita Ramadan, pokoknya ini sudah saya mau jualannya selesai tanggal 19 Ramadan. Sudah selesai saya, cukup. Setelah itu saya mau itikaf, kamu siap-siap. Akhirnya nanti menyiapkan, dia nanti akan menyiapkan gitu. Dan itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena itu sudah saya coba gitu. Saya sudah mencoba ini sudah 10 tahun, itu sudah saya coba dan berhasil. Sehingga kita itu itikaf itu alhamdulillah, istri mendukung, mertua mendukung, kemudian juga anak-anak juga senang, asik. Sehingga kita ibadah itu nyaman, nggak ada beban gitu. Kita itikaf, pulang itikaf, misalkan itikaf setiap malam, pulang ke rumah istri ngambek, cemberut, akhirnya besok kita nggak jadi berangkat itikaf kan gitu. Sehingga harus satu kerjasama, satu misi. Nah itu apa intinya? Ini kayak orang Ramadan itu kayak momen bisnis top lah gitu, bisnis akhirat itu. Kalau kita itu nggak persiapkan mateng, berantakan semua itu. Sampai akhirnya nanti Ramadan berakhir malah kita nggak mendapatkan apa-apa, dan itu rugi sekali. Sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita supaya Ramadan kita lebih bermakna, Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya. Tentang Ramadan yang sudah berlalu zaman dulu, biarkan itu lembaran-lembaran kelam kita yang bisa kita maksimalkan. Yuk kita harus lebih baik, lebih banyak, lebih baik secara kontinunya, kuantitasnya atau kualitasnya harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.